يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwasanya ketika seorang berpuasa batasannya adalah ketika terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari. Maka apabila seseorang itu dalam sahurnya kemudian dia mendengar azan atau dia mengetahui bahwasanya waktu subuh sudah masuk, maka wajib baginya untuk berhenti dari aktivitas makan ataupun minumnya. Bahkan kalau misalkan ada makanan yang masih ada di mulutnya, wajib baginya untuk membuang makanan tersebut ketika sudah masuk waktu subuh. Hal ini dilandasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan makan dan minumlah hingga tampak bagi kalian fajar, yaitu fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Adapun hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis tersebut, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian memakan atau mendengar suara azan dan wadah makanannya masih ada di tangannya, maka jangan dia letakkan wadah tersebut hingga dia selesai makan darinya. Maka dari hadis ini bukan berarti ketika seorang sedang sahur kemudian mendengar azan subuh dia tetap masih makan berlandaskan hadis ini. Tidak. Karena apa? Karena makna dari hadis ini yang sahih adalah ketika azan yang pertama. Azan yang pertama karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, azan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada dua azan. Yang pertama adalah azannya Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, dan azannya Bilal ketika waktu malam, belum masuk waktu subuh. Sedangkan azan yang kedua adalah azannya Ibnu Ummi Maktum, yang mana azan beliau adalah azan fajar. Maka hadis ini mahmulun ya alan nidail awal. Jadi hadis ini ditafsirkan azan pertama. Maka kalau azan pertama dia masih malam, belum masuk waktu subuh, maka masih boleh dia untuk makan dan minum, melanjutkan sahurnya. Akan tetapi azan yang berlaku di kaum muslimin kebanyakan di Indonesia khususnya, maka ini adalah azan untuk subuh, bukan azan pertama. Maka oleh karenanya intinya adalah ketika seorang makan sahur dan sudah masuk waktu subuh, maka wajib baginya untuk berhenti. Bahkan kalau ada makanan masih ada di mulutnya, dia harus melepehnya atau dia harus membuangnya. Demikian wallahu ta'ala a'lam.